Sobat Survivor, salam jumpa kembali di YouTube channel Asian Survivor. Mengabarkan dari pemukiman transmigrasi SP6B, Desa Tanjung Buka, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Anda bisa melihat suasana di lokasi ini begitu adem saat ini karena matahari malu-malu menampilkan cahayanya. Namun tidak demikian untuk semangat para petani di lokasi ini untuk bertani dan beternak juga. Sobat Survivor, Anda bisa melihat dari lahan-lahan petani saat ini. Salah satunya adalah warga dari Pemalang ini yang menjadi warga Kalimantan melalui program transmigrasi. Saat ini sedang dalam proses pemanenan jagung dan proses pengeringan jagung. Jadi kalau Anda ketahui, saat ini ada program dari pemerintah melalui beberapa kerjasama beberapa institusi itu sedang mengembangkan perkebunan jagung atau penanaman jagung dalam jumlah jutaan hektar, dan tentunya juga dirasakan langsung oleh salah satu petani. Di sini ada Pak Joko yang saat ini sedang memanen jagungnya. Namun kendala terbesar yang mereka hadapi saat ini adalah ketersediaan alat mesin untuk perontok jagung yang hampir dialami oleh satu permukiman di lokasi ini. Jadi memang setelah saya ngobrol-ngobrol di video sebelumnya, mereka menyampaikan bahwa kendala utama mereka atau tantangan terbesar ketika mereka menanam jagung itu adalah proses pemanenannya, karena belum ada mesin untuk merontokkan bulir jagung dari tongkolnya. Jadi yang mereka menggunakan mesin alternatif yang tentu dari segi kapasitas mesin maupun juga mekanisnya itu kurang memadai, yaitu menggunakan mesin perontok padi. Jadi saat ini ada Pak Joko dan tetangga-tetangga yang juga ikut membantu beliau sedang menjemur padi yang sebenarnya baru saja mereka tutup tadi karena matahari hujan sempat turun. Lalu kemudian mereka jemur kembali, dan itu adalah suatu pekerjaan yang normal menjadi seorang petani jagung, karena ya tentu di lokasi ini belum ada teknologi semacam pengering jagung ya. Kedepan juga tentu ini menjadi perhatian pemerintah sehingga nanti mereka tidak terlalu capek di proses pasca panennya seperti ini. Jadi mereka mudah untuk, karena tanamnya nggak terlalu sulit karena lahan di sini subur. Namun akan lebih mantap lagi Sobat Survivor kalau di sini tuh ada semacam mesin yang mendukung mereka seperti itu ya Sobat Survivor. Di Kalimantan, khususnya di lokasi yang saya kunjungi, tongkol jagung itu belum dimanfaatkan secara maksimal. Anda bisa melihat ini, kalau di Jawa biasanya digiling lagi, dijadikan pakan ternak, atau juga di beberapa titik yang saya lihat ini bisa menghasilkan jamur Sobat Survivor dengan penggunaan pupuk kimia seperti urea dan juga dedak kalau nggak salah sih ya. Tapi belum terlalu diterapkan di lokasi ini. Nah, ini jagung-jagungnya, bertonton jagung yang siap untuk diangkut ke Tanjung untuk kebutuhan konsumsi manusia maupun pakan ternak Sobat Survivor. Nah, mungkin Anda warga Tanjung Selor yang membutuhkan jagung dalam jumlah banyak, atau juga mungkin warga Tarakan yang ingin membeli hasil pertanian warga berupa jagung di lokasi ini, tentu sangat bisa, karena ke depan mungkin makin banyak yang tanam jagung seiring dengan dukungan bibit dari pemerintah melalui Gapoktan untuk para petani khususnya yang ingin berkebun jagung di lokasi-lokasi lahan-lahan mereka. Jadi ini matahari sedang panas-panasnya, tapi tidak menyurutkan semangat ketiga petani yang terlihat dari kamera itu. Yang di sebelah sana itu ada Ibu Joko. Nah, itu. Kemudian yang di sana itu ada Mbah Jumiran, salah satu tokoh masyarakat di SP6B ini. Terus juga ada Pak Joko yang pakai baju corona ini. Nah, tuh. Jadi sangat wajar kalau warga tani di lokasi-lokasi transmigrasi itu menggunakan baju-baju produk pertanian atau juga baju-baju kaos kampanye biasanya Sobat Survivor. Jadi bukan berarti itu yang mereka dukung, tapi karena ada baju itu yang mereka pakai karena lebih adem biasanya. Biasanya sih seperti itu. Yang iyanya karena barang gratis. Ya, dan yang paling penting itu gratis gitu. Sebisa-bisanya modal sekurang-kurangnya untuk bisa mereka fokuskan di pertanian. Nah, ini ada Ibu Joko ini yang giat betul membantu istrinya. Jadi salah satu kunci keberhasilan seorang petani adalah
semangat dari istrinya mendukung usaha pertanian suaminya. Kura-kura begitu ya. Jadi Sobat Survivor, menurut penuturan Pak Joko, jadi setelah mereka panen jagung ini akan dilanjutkan satu periode lagi, entah satu atau dua periode lagi, fokus jagung di lahan beliau ini. Jadi untuk prospek jagung itu bisa terjawab ya dari semangat Pak Joko untuk tanam jagung, karena artinya ada potensi seperti itu kalau masih tetap menanam jagung. Ya tentu bisa menanam jagung dengan kesuburan yang merata juga butuh effort yang gak kurang Sobat Survivor. Anda bisa melihat jagung-jagung di sini tuh bisa berkumpul dengan banyak seperti ini. Ukurannya juga seragam. Kalau saya di kampung dulu tanam jagung begini pasti ada yang ukuran kecil gitu kan ya. Ada ukuran kecil, ada yang kayak ompong gitu. Tapi lihatlah jagung-jagung Pak Joko di sini tuh. Merata semua besarannya, ukurannya. Tuh, artinya selain juga kondisi tanah yang memang subur, tentu didukung dengan perawatan yang juga ekstra. Karena beliau ini memang, nah ini sedang ngapain ini Pak? Oh, bahkan satu-satu pun tidak boleh lewat Pak ya. Jadi biji-biji jagung yang yang terlepas satu-satu pun juga harus dikumpulkan, karena nggak bisa menjadi 1 ton kalau nggak ada 1 gramnya Pak ya. Iya. Masuk ya. Luar biasa. Ini panas sekali Sobat Survivor. Baru saja tadi turun hujan, tapi tiba-tiba panas di lokasi ini gitu. Ini pekerjaan yang melelahkan. Dari turun hujan ditutup, ini dibuka lagi. Tapi bersyukur ini udah panas lagi Pak ya. Iya. Semoga sampai sore nanti supaya mempersingkat masa penjemuran Pak ya. Iya. Biasanya kalau panas terus begini konsisten itu biasanya berapa hari Pak penjemuran Pak? Kalau seperti ini 3 hari sudah kering. Kata beliau 3 hari sudah kering kalau seperti ini. Jadi tidak memakan waktu yang terlalu lama Pak ya. Iya. Hmm. Itu karena apa? Kita berusaha buka kembali ada trik ini tadi karena terpal ini mau gantian ke sebelah ini kan, biar yang sebelah ini cepat terselamatkan. Ya, jadi Sobat Survivor, Anda bisa melihat di sebelah sini itu sudah ada jagung-jagung yang dikumpulkan ini di ratusan titik ya. Nah ini Anda bisa lihat di zoom lagi lah biar tambah jelas tuh jagung-jagungnya tuh. Banyak sekali, ini ada ratusan titik. Artinya ada berton-ton jagung yang siap dikumpulkan di sini, dan nantinya akan menggunakan mesin dros ini. Untuk mesin dros saat ini masih menggunakan mesin dros padi Pak ya? Iya, dros padi. Apa kelemahannya? Apa ya? Termasuk jari-jarinya kurang kuat ya. Jari-jarinya kurang kuat. Ya, makanya itu kemarin tak servis habis 1.050.000, itu udah habis lagi. Waduh. Ini mana tadi? Bagian contohnya. Jari-jarinya. Jari-jarinya yang rontok. Oh, di dalam sana. Kurang besar kan, bukan ukurannya. Sebenarnya ada satu kita beli kemarin tapi peruntukannya untuk SP10. Nah, Sobat Survivor yang ingin mendukung petani-petani di lokasi ini, karena memang di SP6B ini belum ada Pak ya? Belum. Yang mana jari-jarinya? Oh, jari-jari baut-baut begini, Iya. bisa rontok. Ini patah mata. Wow. Ini tinggal berapa biji lagi nih. Oh. Semoga sanggup lah Pak ya sampai panen ini selesai ya. Mungkin nanti kalau sekiranya mesan lagi sama ripai tambangan itu kan, membelikan untuk persiapan nanti daripada nggak kerja karena habis. Tapi ini bisa menjadi catatan menarik bagi pemerintah juga kan Pak ya. Jadi mereka punya program 1 juta sekian hektar untuk petani, harusnya juga didukung sampai masa panennya gitu ya Pak Joko ya, atau gimana Pak Joko? Kita kalau memang ini minta dukungannya dari pemerintah, buat program tuh berikut saprodinya. Artinya apa kebutuhan dari apapun tolong bisa didukung gitu ya, bisa mendukungnya. Mungkin kalau Pak Joko masih sanggup untuk memperbaiki alat-alat yang ada, tapi bagi petani-petani lain gitu yang menjadi kendala gitu Pak ya, seperti kayak mereka yang baru memulai seperti Pak Sinten Pak Rahono. Nah, Pak Rahono ini lahannya masih gimana Pak saat ini? Masih banjir. masih banjir lahannya. Dan belum dibersihkan juga ya Pak ya? Dulu nggak pernah, udah bersih dulu. Kawan ini kan ini tadinya kan numpang nanam di daerah Sajau. Oh, di Sajau. Ya, ini
pulang ke sini kan. Bapak ajak ke sini untuk berkebun lagi di sini Iya. gitu. Ya lah, semoga ini menjadi apa namanya? Kesempatan buat Pak Rahono ya untuk bisa berhasil. Jadi kan asalnya dari mana tuh, Pak? Dari Pemalang. Oh, sama-sama dari Pemalang, Pak ya. Dan ini masih topi pemberian dari Kemendes kemarin, Pak ya? Oh iya benar. Masih ada ini. Masih ada ya. Dan yang di baju di Bapak ini sekarang udah jadi wamen loh, Pak. Semoga nanti beliaunya lihat, coba kasih lihat di bajunya. Nah, beliau ini sekarang udah jadi wamen, Pak. Iya. Dan ada dukungan dari beliau. Ya. Walaupun mungkin lintas kementerian ya, karena beliau tuh di ketenagakerjaan beliau. Oh iya ya. Iya, gitu. Nah, ibunya capek sekali tampaknya, saudara-saudara. Ya, jadi luar biasa. Beliau sangat semangat, rajin, dan menjadi contoh buat ibu-ibu transmigrasi di lokasi ini. Sobat Survivor, Anda bisa lihat ya, ini buahnya beragam ya, seperti ini tuh. Gak ada yang kecil. Kalau kita di kampung dulu, saya ingat banget waktu saya masih di Sulawesi dulu tanam jagung, itu pasti ada yang kecil banget, ada yang ini, dan itu merata besar-besar kayak gini nih, Sobat Survivor tuh. Cuman memang Anda bisa lihat ini situasi yang mereka hadapi karena cuaca kurang menentu. Jadi jagung-jagung mereka ini sudah mulai berbunga ini, berkecambah, Sobat Survivor. Tentu ini akan sangat merugikan petani ya, karena di lokasi ini tuh belum ada alat pengeringnya. Setahu saya memang ada alat pengering menggunakan tenaga matahari kalau nggak salah. Mungkin Anda bisa Google nanti, atau mungkin saya bisa tampilkan gambarnya. Nah, jadi Sobat Survivor, tuh ini sudah mulai berkecambah. Artinya kalau sudah berkecambah gini, dijemur nanti, itu jadi ringan sekali, Sobat Survivor. Tuh, ini banyak sekali ke sana. Dan beliau sudah mempersiapkan ini, sudah diratakan seperti ini tuh. Nantinya pasti mau untuk jemur lagi nanti. Jadi di sini di-dross lagi nanti, dijemur lagi, dan nantinya digunakan. Tapi Sobat Survivor, Anda perlu ketahui bahwa di lokasi ini bukan hanya petani jagung, di sini ada petani sayur juga, ada yang tanam padi juga. Jadi berbagai macam tanaman tumbuh di lokasi ini. Dan andalan di SP6B dengan profit tertinggi itu ada di semangka dan melon. Tapi tentu dengan modal yang gede juga, Sobat Survivor. Luar biasa. Nah, disinilah mereka beristirahat sejenak sebelum kembali melanjutkan aktivitasnya di siang hari ini, Sobat Survivor. Luar biasa. Ini termasuk alat dross nih. Ah, kok bisa? Biar bisa ngebut kan. Jadi dipakai ini tuh nanti, Pak? Fan beltnya? Waktu ini waktu ngedross nih, biar jagung itu enggak ini. Oh, itu pengaman. Ya, pengaman. Pengamannya biar aman ya. Safety gitu. Jadi harus pakai itu. Jadi rencana hari ini juga Pak, atau kapan rencana ngedross? Besok nunggu jagung sebelah tuh kering. Oh, jadi satu-satu ya, Pak ya? Ya, karena terpal tuh gantian kan. Iya, semoga malam ini nggak hujan, Pak ya, karena saya melihat sudah semakin banyak yang berkecambah ini, Pak. Iya ya. Mudah-mudahan. Bapak pernah tahu nggak Pak, kalau seperti ada seperti sebuah bangunan atau apa gitu buat petani jagung itu bisa untuk digunakan sebagai pengering, atau apa sebenarnya itu yang biasanya Pak yang dipakai untuk pengering jagung itu? Open. Ya. Open. Itu kalau itu biayanya mahal ya, Pak ya? Mahal ya. Untuk kapasitas kita kayaknya belum mampu. Lebih bagus kalau ada terpusat di kota gitu ya. Jadi ketika mereka beli dari petani untuk bisa lebih awet gitu, mereka kurangi lagi kadar airnya gitu. Tapi ini kota ada nggak sih alat itu, Pak? Kayaknya belum pernah ada. Belum ada ya. Mungkin kalau di Jawa banyak gitu, Pak ya. Mungkin ada. Di Lampung. Kalau di sini aku dengar paling cuma baru padi kalau itu. Padi ya. Padi ya, open. Tapi kayaknya bisa juga untuk jagung ya. Nggak bisa ya? Kalau untuk jagung rasa bisa juga. Bisa juga ya. Kalau di Lampung dirontok tuh langsung dijual. Bisa kok ini. Ada. Oh, kalau di Lampung rontok langsung jual ya? Jual apa? Jual basah ya. Oh. Karena di situ alatnya untuk mereka pengeringan tuh udah ada kan. Oh. Kalau di sini mereka nggak mau ya terima kering. Oh. Mungkin karena alat itu yang belum ada kan. Iya. Itulah ini menjadi kurang semangat tani jagung karena kendalanya seperti ini. Karena curah hujan tinggi, hanya terpal kurang mencukupi, hanya terjadi seperti ini. Kalau kita paling panen kampungan setengah hektar ataupun seperempat hektar mungkin nggak kewalahan. Jadi ini sebagai contoh separuh lebih yang belum
diteruskan. Iya. Ya, itu catatan menarik dari Pak Joko terkait pengalaman beliau menanam jagung di sini dan proses panennya, kendalanya seperti apa, dan semoga ke depan ini menjadi catatan juga buat pemerintah terkait dukungan bukan hanya di bibit tapi juga dalam proses tanam, proses tumbuhnya dan hingga panennya. Dan yang paling penting adalah pembeliannya supaya petani diuntungkan. Apalagi kita berdoa semoga nanti Kalimantan Utara atau juga mungkin di Bulungan itu punya pabrik pakan ya Pak ya. Iya. Jadi tidak perlu harus mengimpor dari Jawa, Iya. khususnya untuk pakan-pakan unggas maupun juga pakan ternak ruminansia yang membutuhkan juga jagung sebagai penggemuk. Terima kasih Sobat Survivor yang sudah selalu menyimak konten kita. Tetap semangat menginspirasi. Asian Survivor. Mentari pagi menyapa peluh, langkah kaki basah di lumpur. Dengan cangkul dan sejuta harap, kami rawat bumi yang hidup. Angin membawa suara alam, deru sungai dan nyanyian burung. Di balik semak di antara payah, kami tanam impian bertumbuh. Ya Tuhan kuatkan kami di
tanah rawa yang penuh janji. Meski kadang banjir menguji, tapi semangat ini takkan mati. Beri kami hujan yang cukup dan panen yang tak putus harap. Untuk anak cucu dan masa depan, kami bertahan di rawa Kalimantan. Kadang langit terlalu muram, kadang hama datang menyerang, tapi kami tetap berjaga dengan doa yang tak pernah padam. Meski jauh dari gemerlap kota, kami punya cahaya cita. Di sawah ladang dan kebun kecil, kami ukir harapan yang besar. Ya Tuhan, kuatkan kami di tanah rawa yang penuh janji. Meski kadang banjir menguji, tapi semangat ini takkan mati. Beri kami hujan yang cukup dan panen yang tak putus harap. Untuk anak cucu dan masa depan, kami bertahan di rawa Kalimantan. Kami bukan sekadar menanam, kami merawat hidup dengan iman. Setiap benih yang kami semai adalah doa yang terpanjat diam-diam. Doa dan harapan kami mengalir bersama arus pagi. Di tanah ini kami berdiri, petani rawat penjaga bumi. Dan Tuhan, kuatkan kami di tanah rawa yang penuh janji. Meski kadang banjir menguji, tapi semangat ini takkan mati. Beri kami hujan yang cukup dan panen yang tak putus harap. Untuk anak cucu dan masa depan, kami bertahan di rawa Kalimantan. Kami bukan sekadar menanam, kami merawat hidup dengan iman. Setiap benih yang kami semai adalah doa yang terpanjat diam-diam. Doa dan harapan kami mengalir bersama arus pagi. Di tanah ini kami berdiri, petani rawat penjaga bumi.